Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalimat thayyibah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah, rawahu Tirmidzi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Tirmidzi, hadis hasan gharib, bab anna da'watal muslim mustajabah, nomor 3383. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Catatan, la ilaha illallah disebut sebagai paling utama karena sumber dan asas keseluruhan agama terletak di atasnya. Tanpanya iman tidak akan benar dan seseorang tidak akan menjadi muslim. Dan alhamdulillah disebut sebagai doa yang paling utama karena memuji kepada yang mulia itu menunjukkan permintaan, dan doa adalah suatu permintaan kepada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qala abdul la ilaha illallah qattu mukhlishan illa futihat lahu abwabus samai hatta tufdi'a ila arsy majtanabal kabaira, rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, niscaya akan dibukakan baginya pintu-pintu langit sehingga kalimat itu langsung sampai ke arsy, diterima oleh Allah dengan syarat ia menghindar dari dosa-dosa besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, niscaya akan dibukakan baginya pintu-pintu langit sehingga kalimat itu langsung sampai ke arsy, diterima oleh Allah dengan syarat ia menghindar dari dosa-dosa besar. Tirmidzi, hadis hasan gharib, bab doa Ummu Salamah, nomor 359. Catatan, mengucapkan dengan ikhlas adalah tanpa riya atau ingin dilihat dan nifaq, dan syarat menghindar dari dosa adalah untuk mempercepat penerimaannya. Namun jika dibaca dengan ada dosa besar pun tetap pada saat itu tidak kosong dari keuntungan dan pahala. Iman atas perkara-perkara ghaib. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulamu inni u'allamuka kalimati ahfazillaha yahfazka ahfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu, rawahu Tirmidzi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada suatu hari aku duduk di atas kendaraan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wahai anak, akan aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat sangat penting. Jagalah perintah-perintah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Perhatikanlah hak-hak Allah, niscaya kamu akan menjumpainya di depanmu. Bantuannya senantiasa bersamamu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah.
Dan ketahuilah bahwa apabila seluruh umat berkumpul untuk memberimu manfaat, maka mereka tidak akan dapat memberimu manfaat kecuali apa yang telah Allah tulis untuk kalian. Dan jika seluruh manusia berkumpul untuk merugikanmu, maka mereka tidak akan dapat merugikanmu sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tulis atas kalian dalam keputusan takdir. Telah diangkat pena-pena untuk menulis takdir dan telah kering tinta di kertas. Takdir tidak mungkin dapat berubah sedikit pun. Hadis Tirmidzi, hadis hasan sahih, bab hadis Hanzalah nomor 2516. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala likulli syai'in haqiqatun wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, rawahu Ahmad. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap benda itu ada hakikatnya dan seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat iman sebelum ia yakin dengan sempurna bahwa apapun yang akan menimpanya pasti tidak akan meleset darinya, dan keadaan yang tidak akan menimpanya pasti tidak akan mengenainya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap benda itu ada hakikatnya dan seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat iman sebelum ia yakin dengan sempurna bahwa apapun yang akan menimpanya pasti tidak akan meleset darinya, dan keadaan yang tidak akan menimpanya pasti tidak akan mengenainya. Ahmad, Tabrani, Majma'uz Zawaid, bab 7404. Catatan, keadaan apapun yang menimpa manusia hendaknya diyakini bahwa itu telah ditetapkan di sisi Allah, dan ia tidak mengetahui bahwa dalam takdir itu terdapat kebaikan apa yang tersembunyi. Meyakini takdir adalah perlindungan dan sarana agar merasa tenang dari was-was. Alhamdulillah, telah kita dengar beberapa hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kalimat thayyibah dan tentang pentingnya iman atas perkara-perkara gaib. Insyaallah apa yang kita dengar niat amal dan sampaikan kepada orang lain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi